Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu yang terkait dengan adat tartibi. Pada pembahasan kita kali ini, yang kita bahas adalah yang pertama, adat tartibi yang berbentuk murakkab. Di dalam adat murakkab itu berlaku untuk hitungan 11 hingga 19. Begitu juga yang terjadi pada adat tartibi yang murakkab. Namun di sini akan berbeda dengan adat asli karena di dalam adat tartibi juga terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri. Yang pertama adalah sebagaimana di dalam adat murakkab. Dalam adat tartibi yang murakkab pun ini bentuknya terdiri dari bilangan satuan dan juga bilangan puluhan. Untuk bilangan satuan di dalam adat tartibi yang murakkab ini mengikuti wazan fa'ilun untuk yang mudzakkar dan mengikuti wazan fa'ilatun untuk bilangan yang muannas. Jadi semua bentuk bilangan satuan di dalam adat tartibi yang murakkab mengikuti wazan fa'ilun ataupun fa'ilatun. Sementara untuk bilangan satuannya bentuknya sama dengan adat murakkab yang asli. Kemudian yang kedua, semua dari bilangan yang ada di dalam adat tartibi murakkab, baik yang satuan maupun puluhan, ini dihukumin mabni fathah. Jadi semua bentuk bilangannya, baik dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, maupun dalam keadaan jer. Contohnya seperti lafaz ja'a at-talibu as-sabi'a asyara wat-talibatu Athaminata asyrota. Ja'a telah datang at-talibu siapa siswa, as-sabi'a asyara yang ke-17, wat-talibatu dan siswi, athaminata asyrota yang ke-18. Siswa yang ke-17 dan siswi yang ke-18 itu telah datang. Di sini kita perhatikan lafaz as-sabi'a asyara dan lafaz at-thaminata asyrata. As-sabi'a asyara ini maknanya adalah 17, di mana as-sabi'a ini adalah bilangan satuan dan asyara ini adalah bilangan puluhan. Semua bagian dari bilangan satuan maupun puluhan ini dalam keadaan mabni fathah. Demikian pula ketika dalam keadaan muannas, semuanya juga dihukumin mabni fathah. Contoh yang lain seperti lafaz qara'tu as-safhata. Al-hadiyata asyrota minal kitabi. Qara'tu telah membaca siapa saya, as-safhata kepada halaman, al-hadiyata asyrota yang ke-11 minal kitabi dari kitab. Aku telah membaca kitab halaman yang ke-11. Di sini al-hadiyata asyrota ini adalah adat tartibi yang murakkab, di mana semua bagiannya dimabnikan fathah, baik yang satuan maupun yang puluhan. Dalam contoh yang pertama, adat dalam keadaan rofa karena menjadi naat bagi kalimat yang dalam keadaan rofa, yaitu sebagai fa'il. Sementara dalam contoh yang kedua, naat ini dalam mahal nasab karena menjadi naat bagi lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih yang dinasobkan. Begitu juga nanti ketika dalam keadaan jer, adat pun tetap harus dalam mabni fathah di semua bagiannya, baik yang satuan maupun puluhannya. Untuk ketentuan yang kedua ini dikecualikan bagi adat murakkab di mana satuannya
ini diakhirin dengan huruf ya. Jadi manakala bentuk satuannya ini diakhirin dengan huruf ya, maka di sini terdapat perbedaan di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Jami'ut Durus bahwa bilangan satuan yang diakhirin dengan huruf ya ini dihukumin mabni sukun. Sementara pendapat yang lain menyatakan semuanya sama, yaitu sama-sama dimabnikan fathah sebagaimana hukum asalnya. Ambil contoh seperti lafaz kutiba, al-hadi asyara, wathani asyara minal fusuli. Kutiba telah ditulis al-hadi asyara, apa yang ke-11, wathani asyara, dan yang ke-12 minal fusuli dari beberapa fasal. Fasal-fasal yang ke-11 dan yang ke-12 ini telah ditulis. Di sini kita perhatikan lafaz al-hadi asyara dan ats-tsani asyara. Bilangan satuannya diakhirin dengan huruf ya. Maka di sini boleh dimabnikan sukun sebagaimana penjelasan yang terdapat di dalam kitab Jami'ut Durus, dan boleh pula dimabnikan fathah. Sehingga nanti kita boleh mengatakan kutiba al-hadi asyara wathani asyara, atau kutiba al-hadi asyara dan wathaniya asyara. Jadi khusus untuk bilangan satuan yang diakhirin dengan huruf ya di dalam adat tartibi yang murakkab ini terdapat dua hukum. Boleh dimabnikan sukun, boleh pula dimabnikan fathah sebagaimana hukum asalnya. Ini adalah beberapa ketentuan dari adat tartibi yang murakkab. Selanjutnya tujuan pembentukan adat tartibi yang murakkab. Yang pertama adalah sama dengan tujuan adat tartibi yang mufrad, yaitu menunjukkan makna peringkat atau urutan ataupun tingkatan. Kita ambil contoh seperti lafaz hadhil lailah ar-rabi'ata asyrota. Hadhil lailah, adapun malam ini, ar-rabi'ata asyrota, ialah malam yang ke-14. Ini adalah malam yang ke-14. Berarti ada malam yang ke-13, ada malam yang ke-12, dan seterusnya. Begitu juga ada malam yang ke-15, ke-16, ke-17, dan seterusnya. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk menunjukkan makna urutan atau peringkat. Untuk tujuan yang ini, adatnya harus mengikuti kepada maktudnya dalam mudzakkar ataupun muannasnya. Seperti di dalam contoh ini, di mana maktudnya di sini berbentuk muannas, maka adat baik yang satuan maupun puluhannya ini mengikuti bentuknya yaitu berbentuk muannas. Jadi hadhil lailah, adapun malam ini, ar-rabi'ata asyrota, ialah malam yang ke-14. Atau contoh yang lain seperti lafaz sallamtu ala al-faizi al-khamisa asyara. Salam tu mengucapkan selamat siapa aku, alal faizi, kepada pemenang, al-khamisa asyara, yang ke-15. Aku mengucapkan selamat kepada pemenang yang ke-15. Di sini al-khamisa asyara bentuknya mudzakkar karena mengikuti kepada ma'dud yang berbentuk mudzakkar. Karena memang kedudukannya adalah sebagai naat. Jadi ketika ma'dud berbentuk mudzakkar, maka adatnya pun harus sama-sama berbentuk mudzakkar, baik bilangan satuan maupun bilangan puluhannya.
Dalam susunan ini, sekalipun makdudnya dalam keadaan jer karena memang dimasukin oleh huruf jer, namun adat murakkabnya tetap semuanya dimabnikan fathah, baik satuan maupun puluhannya. Jadi, salamtu alal faizi al-khamisa asyara. Ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menunjukkan makna bagian dari suatu jumlah. Jadi untuk yang kedua ini tidak untuk menunjukkan mana urutan ataupun tingkatan. Yang dimaksud dengan jumlah di sini bukan jumlah di dalam ilmu nahwu, namun yang dimaksud di sini adalah jumlah yang berupa angka, bagian dari suatu jumlah. Seperti ketika di sini terdapat 20 orang. Dan saya di antara 20 orang itu, maka saya ini merupakan bagian dari 20 orang tersebut. Contohnya seperti lafaz hadza thalitha asyara khamsata asyara Taliban. Hadza adapun ini thalitha asyara khamsata asyara ialah yang ke-13 dari 15 siswa. Tolaban di sini dalam keadaan nasab karena memang posisinya atau kedudukannya sebagai tamyiz. Di antara 15 siswa yang ada, anak ini adalah yang ke-13-nya. Ini bukan menunjukkan mana urutan. Jadi bukan berarti dia itu berada di dalam urutan yang ke-13. Namun ini hanya untuk menunjukkan bahwa anak ini merupakan salah satu dari 15 siswa yang ada. Susunan adat semacam ini adalah termasuk dari idhofah, di mana bilangan dari adat murakkab yang pertama ini adalah mudhofnya, sementara bilangan adat murakkab yang selanjutnya ini adalah mudhof ilaihnya. Dengan demikian, maka untuk yang mudhof tidak boleh terdapat al. Sehingga di sini langsung dibaca tsalitsa asyara. Tidak boleh kita katakan hadza ats-tsalitsa asyara khamsata asyara karena memang posisinya adalah sebagai mudhof. Sementara khamsata asyara ini adalah mudhof ilaih yang dalam keadaan jer. Jadi tsalitsa asyara mahalnya mahal rafa sebagai khobar, sementara khamsata asyara ini mahalnya adalah dalam keadaan jer sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya, kenapa di dalam dua susunan ini satuannya berbeda bentuk? Di mana pada satuan yang pertama ini berbentuk mufrad, sementara satuan untuk bilangan yang kedua ini berbentuk muannas. Maka untuk bilangan satuan yang pertama, karena ini termasuk di dalam adat tartibi, maka bentuknya harus mengikuti kepada makdudnya, di mana makdudnya ini kedudukannya sebagai tamyiz yang berbentuk mudzakkar, sehingga di sini bentuknya harus tsalitsa asyara, semuanya berbentuk mudzakkar yang bentuk santuannya mengikuti wazan fa'ilun. Jadi tsalitsa asyara. Kemudian untuk rangkaian dari adat murakkab yang kedua adalah lafaz khamsata asyara. Ini bukan masuk dalam adat tartibi, melainkan adat asli, di mana ketentuannya pun mengikuti adat asli. Di dalam adat asli yang berbentuk murakkab, bilangan satuannya ini harus berlawanan dengan makdudnya, sementara untuk bilangan puluhannya harus sama dengan makdudnya. Karena memang makdudnya di sini berbentuk mudzakkar, maka bilangan satuannya pun berbentuk muannas, sementara bilangan puluhannya dibentuk sama-sama mudzakkar. Jadi hadza tsalitsa asyara khamsata asyara taliban. Semuanya sama-sama dimabnikan fathah. Namun secara kedudukan mahal i'rabnya pun berbeda. Bilangan yang pertama dalam keadaan rofa sebagai khobar, sementara bilangan yang kedua dalam keadaan jer sebagai mudhof ilaih. Ini tujuan yang kedua adalah untuk menunjukkan makna bagian dari suatu jumlah.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk menunjukkan makna tasyir, yaitu untuk menunjukkan makna mengubah jumlah, atau juga bermakna menjadikan. Contohnya, seperti ketika kita mengatakan kumpulan anak itu awalnya berjumlah 13. Selanjutnya 13 ini nantinya akan dirubah menjadi 14 karena ada penambahan satu orang. Jadi yang asalnya 13 ditambah 1 menjadi 14. Contohnya seperti lafaz hadza Rabi'a asyara Thalathata asyara. Hadza adapun ini Rabi'a asyara Thalathata asyara, menjadikannya 14 dari 13. Jadi yang asalnya 13 ditambah 1 nantinya akan menjadi 14. Jadi makna bebasnya adalah ini adalah orang yang menjadikan 13 menjadi 14. Untuk yang ketiga ini, sebagian besar dari ulama nahu melarang bentuk yang semacam ini karena tidak ada contoh yang jelas di dalam pengucapan orang Arab. Namun Imam Sibawayh dan sebagian ulama membolehkannya. Selanjutnya adalah adat tartibi yang masuk dalam kategori ma'qud. Adat ma'qud ini berlaku untuk bilangan kelipatan 10, yaitu bilangan 20, 30, dan seterusnya hingga bilangan 90. Pada bilangan adat tartibi yang ma'qud ini juga terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah bentuk bilangan adat tartibi yang ma'qud dibentuk dari bilangan puluhan itu sendiri. Jadi 20, 30, 40, dan seterusnya hingga 90. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuknya ini mengikuti i'rab dari jamak mudzakkar salim, di mana ketika dalam keadaan rofa nanti tanda rofaknya dengan wawu, ketika dalam keadaan nasab dengan iya, dan juga ketika dalam keadaan cerbun dengan iya, sebagaimana jamak mudzakkar salim. Sehingga bilangan dari adat tartib ma'qud ini masuk dalam kategori jamak mudzakkar salim yang mulhaq. Jadi semua bentuknya berbentuk jamak mudzakkar salim, sekalipun ma'dudnya ini berbentuk mu'annas. Bentuknya tetap berbentuk jamak mudzakkar salim, tidak berubah menjadi jamak mu'annas salim. Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah dalam hal mudzakkar ataupun mu'annasnya, bentuk adatnya ini mengikuti kepada ma'dudnya. Contohnya seperti lafaz salamtu ala talibatin arba'ina. Salamtu telah mengucapkan selamat siapaku ala talibatin kepada siswi arba'ina yang ke-40. Jadi arba'ina ini kedudukannya sebagai naat daripada lafaz talibah yang merupakan ma'dudnya. Jadi sekalipun ma'dudnya berbentuk muannas, adatnya tetaplah berbentuk jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain seperti lafaz turjamu. Al-faslu ats-tsalatsuna minal kitabi. Turjamu telah diterjemahkan. Al-faslu apa fasal, ats-tsalatsuna yang ke-30 minal kitabi dari kitab. Fasal yang ke-30 dari kitab itu telah diterjemahkan. Dalam susunan ini
ats-tsalatsuna berkedudukan sebagai naat dari lafaz al-faslu, di mana lafaz al-faslu ini dalam keadaan rofa karena sebagai fa'il, dan lafaz tsalatsuna ini diirob sebagaimana jamak mudzakkar salim yang dalam keadaan rofa dan tanda rofanya dengan menggunakan waw. Jadi turjamul faslu ats-tsalatsuna. Sekali lagi, bentuk daripada adat tartibi yang makud itu sebagaimana bentuk puluhannya. Jadi tidak mengikuti wazan fa'ilun ataupun wazan fa'ilatun, melainkan menggunakan bentuk asli sebagaimana di dalam adat makud yang asli. Jadi bentuknya tetap arba'ina, bukan robi'ina. Manakala robi'ina, maka ini mengikuti wazan fa'ilun. Namun di sini tidak. Begitu juga dengan lafaz ats-tsalatsuna. Tsalatsuna di sini tidak mengikuti wazan fa'ilun. Manakala mengikuti wazan fa'ilun nanti akan jadinya ats-tsalitsuna. Namun tidak berbentuk semacam ini. Jadi tetap bentuknya sebagaimana bentuk puluhan di dalam adat makud yang asli. Jadi isyruna, thalathuna, arba'una, khamsuna sampai kepada bentuk tis'una. Ini adalah bentuk adat tartibi yang makud. Selanjutnya adalah adat tartibi yang masuk dalam golongan ma'tuf. Dalam bilangan adat tartibi yang ma'tuf ini, bilangannya dimulai dari bilangan 21, 22 dan seterusnya, 31, 32, 33 dan seterusnya hingga bilangan yang ke-99. Jadi ke-21, ke-31, ke-79 dan yang ke-99. Dalam bilangan ini juga sama, yaitu terdiri dari bilangan satuan dan juga bilangan puluhan. Jadi 20 ditambah 1, 30 ditambah 1, 90 ditambah 9. Atau juga dibalik, 1 ditambah 20, 1 ditambah 30, 9 ditambah 90. Sehingga nantinya akan menjadi seperti ini. Ketentuan di dalam adat tartibi yang maktub itu adalah yang pertama, untuk bilangan satuannya ini terdapat beberapa ketentuan, yaitu bentuknya harus didahulukan. Jadi di dalam bahasa Arab, dalam adat tartibi yang maktuf harus mendahulukan bentuk bilangan satuannya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya untuk bilangan satuannya ini harus mengikuti wazan fa'ilun ataupun wazan fa'ilatun untuk yang berbentuk muannas. Kemudian i'robnya ini di'irob sebagaimana isim mufrad. Ketika dalam keadaan rofa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, dan ketika jer di'irob dengan kasroh. Selanjutnya adat satuannya ini harus mengikuti kepada ma'dudnya dalam segi jenisnya, yaitu dalam mudzakkar ataupun muannasnya, dan juga dalam nakiroh dan ma'rifatnya. Sekali lagi, untuk bilangan satuan bentuknya harus didahulukan daripada bilangan puluhannya. Kemudian satuan ini harus mengikuti wazan fa'ilun ataupun fa'ilatun. I'robnya sama dengan isim mufrad dan bentuknya harus mengikuti ma'dudnya dalam jenisnya, yaitu mudzakkar ataupun muannasnya, dan juga dalam segi nakiroh ataupun ma'rifatnya. Selanjutnya untuk bilangan puluhannya. Jadi yang 20, yang 30, 40, 50 hingga 90 ini untuk bilangan puluhannya bentuknya selalu mengikuti i'rab dari jamak mudzakkar salim. Bentuknya selalu mengikuti jamak mudzakkar salim, namun tidak berwazan fa'ilun ataupun fa'ilatun. Jadi sama dengan yang adat ma'kud, dibentuk seperti adat asli. Sekalipun nantinya ma'dudnya ini berbentuk mu'annas. Jadi sekalipun ma'dudnya berbentuk mu'annas, bentuk daripada bilangan puluhannya ini tetap seperti bentuk jamak mudzakkar salim.
Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah antara bilangan puluhan dan bilangan satuan ini terdapat huruf athof yang berupa wawu dan tidak boleh yang lainnya. Di mana huruf athof itu terdapat 10 macam. Namun yang dapat dijadikan sebagai penghubung di antara bilangan satuan ataupun puluhannya hanyalah menggunakan huruf athof wawu. Tidak boleh huruf athof yang lainnya. Kita ambil contoh. Seperti lafaz ja'a al-la'ibu al-thalithu wa ishruna. Ja'a telah datang al-la'ibu siapa pemain, al-thalithu wa ishruna yang ke-23. Jadi thalithu itu 3, ishruna itu 20. Jadi 23. Telah datang pemain yang ke-23. Di sini kita perhatikan pada ketentuan yang pertama, yaitu untuk bilangan satuannya. Ketentuannya adalah bentuknya harus didahulukan dari bentuk puluhannya. Jadi di sini tsalitsu terlebih dahulu satuannya, baru kemudian isyruna yang merupakan bilangan puluhannya. Jadi satuannya harus didahulukan terlebih dahulu. Kemudian untuk bilangan satuannya ini harus mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Ini berwazan fa'ilun, ats-tsalitsu, ar-rabi'u, al-khamisu, dan seterusnya. Kemudian i'rabnya pun di'irab sebagaimana isim mufrad. Dalam susunan ini ats-tsalitsu wa isyruna kedudukannya sebagai naat bagi lafaz al-la'ib yang dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Karena memang ikut kepada lafaz yang dalam keadaan rafa, maka ini pun harus dirofakan, dan tanda rofaknya sama dengan isim mufrad, yaitu dengan menggunakan dhammah. Manakala lafaz ja'a ini kita ganti dengan ra'aitu, maka nanti akan menjadi ra'aitu al-la'iba ats-tsalitsa wa isyrina. Ra'aitu melihat siapa? Saya al-la'iba kepada pemain, ats-tsalitsa wa isyrina yang ke-23. Jadi 3 ditambah 20 yang ke-23. Atau boleh pula ini kita ganti dengan ar-rabi'a wa isyrina yang ke-24 dan seterusnya. Kemudian ketentuan selanjutnya untuk yang bilangan satuannya ini adalah bentuknya mengikuti kepada ma'dudnya dalam hal jenis serta nakiroh ma'rifatnya. Di sini al-la'ib berbentuk mudzakkar. Maka bentuk satuannya pun harus berbentuk mudzakkar. Tidak boleh kita katakan ar-rabi'ata atau ats-tsalitsata, harus sama-sama mudzakkar. Kemudian dalam segi nakiroh atau ma'rifatnya, di sini al-la'ib bentuknya ma'rifat, maka di sini pun harus berbentuk ma'rifat pula. Ja'a al-la'ibu ats-tsalitsu, ra'aitu al-la'iba ar-rabi'ah, dan seterusnya. Manakala lafaz al-la'ib ini kita ganti dengan lafaz al-mar'ah, maka nanti akan menjadi ja'at al-mar'atu ats-tsalitsatu ditambah dengan ta marbutah, ats-tsalitsatu wa isyruna, ar-rabi'atu wa isyruna. Ra'aitu al-mar'ata ats-tsalitsata wa isyrina, ar-rabi'ata wa isyrina, dan seterusnya. Manakala di sini maksudnya tanpa al sehingga menjadi ja'a la'ibun, maka ini pun harus berbentuk nakiroh sebagaimana bentuk daripada maksudnya. Ja'a la'ibun tsalithun wa isyruna, ja'a la'ibun rabi'un wa isyruna, ra'aitu la'iban tsalitsan wa isyrina, ra'aitu la'iban rabi'an wa isyrina, dan seterusnya. Ini untuk bilangan satuannya. Selanjutnya kita perhatikan bentuk dari bilangan puluhannya, di mana ketentuan di dalam bilangan puluhannya itu adalah selamanya harus berbentuk jamak mudzakkar salim, isyruna ataupun isyrina, dan tidak mengikuti wazan fa'ilun. Tidak bisa kita katakan asyiruna atau asyirina,
dan i'rabnya pun sama, yaitu mengikuti jamak mudzakkar salim, di mana dalam contoh yang pertama ini dalam keadaan rofa sehingga tanda rofanya dengan menggunakan wawu, sementara pada contoh yang kedua dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan menggunakan ya. Selanjutnya ketentuan yang ketiga, antara bilangan puluhan dan satuannya harus diberi perantara huruf athof, dan huruf athofnya itu pun harus berupa wawu. Ats-tsalitsu wa isyruna, ar-rabi'u wa isyruna. Tidak boleh diganti dengan huruf athof yang selain wawu. Tidak boleh kita katakan ats-tsalitsu tsumma isyruna, tidak boleh. Harus huruf athof yang berupa wawu. Ini adalah beberapa ketentuan dalam adat tartibi, baik yang murakkab, ma'qud ataupun yang ma'tuf. Untuk yang pemula, sebelum mempelajari tentang adat tartibi, harus mempelajari terlebih dahulu adat asli. Karena ketentuan yang ada di dalam adat tartibi ini masih terkait dengan ketentuan yang ada di dalam adat asli. Manakala kita masih belum mempelajari dan memahami terkait dengan adat asli, maka kita pun nanti akan kesulitan di dalam memahami adat yang tartibi. Oleh karena itu, seharusnya dan selayaknya harus mempelajari terlebih dahulu ketentuan yang ada di dalam adat asli, baru kemudian dapat mempelajari terhadap adat yang tartibi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.